Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Reynold Panjaitan, guru di SMP Negeri 2 Pangururan, Kabupaten Samosir, akan berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi literasi di sekolah kami, SMP Negeri 2 Pangururan, dengan menggalakkan jurnal baca bagi siswa. Rendahnya minat baca siswa membuat proses berpikirnya kurang kritis, sehingga tingkat literasi dan numerasi akan menjadi rendah. Hal ini juga kami alami pada murid-murid kami SMP Negeri 2 Pangururan, di mana hasil rapor pendidikan menunjukkan tingkat literasi dan numerasi yang masih di bawah rata-rata nasional. Kurangnya minat baca murid dewasa ini sebagai akibat dari situasi pandemi dulu yang mengharuskan siswa belajar dari rumah menggunakan Android atau gadget. Akibatnya sekarang, dalam situasi normal, murid masih menggunakan HP dan Android, dan sebagian besar berfungsi digunakan untuk main game saja, menonton film, dan lainnya yang tidak menunjang pembelajarannya. Dengan demikian, buku-buku teks pelajaran dan buku-buku teks lainnya tidak disukai atau makin dikesampingkan. Minat baca murid yang rendah akan berpengaruh pada daya tangkap dan daya pikir mereka. Dan daya kritis berpikir mereka sangat lemah sehingga pembelajaran di dalam kelas akan kualitasnya menurun. Situasi ini digambarkan juga dengan rapor mutu pendidikan atau rapor pendidikan SMP Negeri 2 Pangururan menunjukkan tingkat literasi yang masih kategori di bawah rata-rata nasional. Juga adalah wakil kepala sekolah, maka saya mensosialisasikan hasil rapor pendidikan sekolah kami, di mana hasil rapor itu menunjukkan rendahnya numerasi dan literasi di SMP Negeri 2 Pangururan. Saya menawarkan solusi dengan menggalakkan kembali kegiatan membaca dan menuliskan jurnal baca di dalam buku jurnal siswa setiap harinya. Hal ini juga akan membuat Bapak dan Ibu guru di kelas akan semakin senang karena kualitas belajar mengajar di kelas akan semakin baik, karena dengan membaca nanti siswa itu akan mulai berpikir kritis. Aksi untuk menghadapi tantangan dari murid adalah memberikan kebebasan kepada murid-murid sepenuhnya untuk memilih buku apa saja yang mereka senangi. Buku cerita, baik itu biografi, baik itu buku cerita fiksi dan non-fiksi, dan buku saja. Atau bahkan siswa itu kita perbolehkan membaca dari jurnal yang ada di internet atau Google, atau bahkan membaca berita dari koran maupun menonton berita dari YouTube. Kemudian mereka setiap malamnya itu menuliskan intisari bacaannya di dalam jurnal baca mereka. Dengan adanya tagihan jurnal baca ini, maka murid-murid diharapkan akan rutin membaca setiap hari atau setiap malamnya, barangkali 2 atau sampai dengan 3 halaman saja. Jurnal literasi murid diperiksa oleh guru setiap harinya. Dan jika ada murid yang tidak membuat jurnal, berarti itu adalah murid yang tidak membaca. Maka disinilah kehadiran guru untuk memberikan motivasi kepada murid-murid tersebut. Selanjutnya, setiap hari Selasa pagi kita memfasilitasi murid-murid ini untuk maju atau tampil ke depan, untuk menceritakan kembali buku yang dibacanya kepada teman-temannya. Dengan demikian, karena kita fasilitasi murid-murid ini untuk menceritakan buku yang dibacanya, maka dengan demikian murid-murid akan semakin termotivasi dalam membaca dan semakin banyak lagi membaca dan makin banyak lagi buku yang dibaca, karena memang kita apresiasi mereka yang tampil ke depan untuk menceritakan buku-buku yang mereka baca. Kemudian yang paling penting dalam acara selebrasinya yaitu mengadakan festival literasi di SMP Negeri 2 Pangururan. Maka saya mengkoordinasikan dengan kepala sekolah untuk dibuat kepanitiaan kegiatan sehingga bisa mencari dana dari berbagai pihak. Pada kegiatan puncak ini, kita rangkai dengan festival literasi dan panen hasil belajar dengan mengundang orang tua murid
dari sekolah dan juga murid-murid dari sekolah lain. Pada acara festival literasi ini juga produk literasi siswa seperti jurnal baca mereka dan juga buku-buku yang mereka baca kita pamerkan, sehingga pada acara ini produk literasi mereka ini bisa dilihat oleh orang tua dan murid-murid dari sekolah lain, sehingga ini adalah bentuk apresiasi kepada mereka. Hasil dari praktik baik ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar murid sudah rutin membaca setiap harinya dan diharapkan tingkat literasi dan numerasi di SMP Negeri 2 Pangururan pada rapor pendidikan akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Praktik baik ini sangat berdampak kepada diri saya sendiri, di mana saya semakin optimis dalam melakukan transformasi pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Akibat dari pengaruh gadget dan permainan game, murid akan semakin dijauhkan dari buku. Sementara pembelajaran itu sangat identik sekali dengan buku. Apa jadinya murid tanpa buku? Tentu inilah awal dari refleksi saya sehingga membuat praktik baik ini. Dengan konsistennya murid-murid membaca, maka wawasan mereka akan terbentuk secara sendiri. Dan ini juga melatih jiwa kepemimpinan mereka. Apresiasi kepada murid-murid di acara festival literasi sekolah akan membuat mereka akan semakin semangat membaca, sehingga budaya membaca akan menjadi candu bagi mereka. Kelak, budaya membaca di SMP Negeri 2 Pangururan akan semakin baik lagi dari hari ke hari. Bapak Ibu, setelah mengikuti video ini, kita semakin memahami bahwa literasi itu adalah kompetensi yang sangat penting untuk diasah. Maka untuk mengasahnya, perlu kita bebaskan murid untuk memilih buku-buku apa saja yang hendak dibaca, sehingga dalam pencariannya mereka akan menemukan minatnya masing-masing. Dalam berliterasi, murid juga perlu diapresiasi. Selain itu, saya juga semakin menyadari bahwa setiap anak itu unik dan mempunyai potensinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Demikianlah video praktik baik yang bisa saya bagikan. Mari kita terus melakukan praktik-praktik baik dan membagikannya kepada sesama kita. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan praktik-praktik baik ke depannya. Salam bahagia. Terima kasih.